Terutama setelah pandemi atau during pandemi, sekarang banyak orang yang ngerasa memiliki masalah sama mental health-nya. Mungkin mereka ngerasa anxiety, atau mereka ngerasa stres, atau bahkan mungkin ada yang sampai depresi. Banyak yang mulai aware, banyak yang mulai mengakui, dan juga mulai mencari bantuan pada ahlinya. Well, those are good, dan memang harus seperti itu. Tapi belum banyak yang kelihatannya itu melihat masalah mental health ini dari segi food intake, atau makanan-makanan yang mereka konsumsi. In this case bisa juga untuk yang aku konsumsi. Padahal sebenarnya apapun yang kita masukkan ke dalam mulut kita itu menjadi landasan dari setiap aspek di kehidupan kita. Literally apa yang kita makan itu bisa mempengaruhi diri kita, mempengaruhi hidup kita. Nah, sebenarnya aspek makanan ini tuh juga penting ya untuk dipadukan sama apa yang kita sebut sebagai active lifestyle. Dan sebenarnya nih, untuk mencapai sebuah wellness itu diperlukan yang pertama itu adalah active living ya, yang pasti itu kayak olahraga, banyak gerak gitu kan. Terus yang kedua itu adalah smart eating atau makan yang pintar gitu istilahnya. Terus yang ketiga itu adalah tidur yang cukup, tidur yang berkualitas. Nah, di sini aku akan banyak ngebahas dari segi food intake-nya atau smart eating-nya atau pola makan yang pintarnya lah ya. Sebenarnya ada hal-hal yang cukup penting yang harus kita ketahui, yang harus kita sadari. Jadi ini tuh dikemukakan oleh seorang profesor dalam bukunya yang namanya Felice Jacka. Beliau tuh mengatakan kalau misalkan memang makanan itu sebenarnya tuh bisa mempengaruhi suasana hati kita, sadar atau kita nggak sadar. Makanan yang diproses tinggi atau dia itu highly processed food itu bisa meningkatkan resiko depresi. Contoh processed food itu contohnya itu adalah frozen foods atau makanan-makanan yang kita bisa beli yang nanti ketika kita mau makan tuh tinggal di microwave gitu. Tapi ini yang dalam kemasan ya maksudnya ya. Terus misalkan makanan-makanan kaleng, terus juga minuman-minuman kemasan komersil yang tinggi gulanya. Kabar baiknya itu adalah diet makanan utuh atau memakan makanan-makanan utuh itu bisa secara seimbang ya, itu bisa mencegah depresi dan juga memperbaiki suasana hati kita. Makanan utuh ini maksudnya apa? Itu makanan-makanan yang tidak diolah atau tidak highly diolah, highly processed, dan tidak dimurnikan atau refined. Atau boleh aja sebenarnya dia diolah dan di-refine atau dimurnikan, tapi itu kalau bisa sekecil mungkin, sesedikit mungkin prosesnya sebelum ia dikonsumsi. Nah, pola makan yang sehat itu juga bisa meningkatkan kesehatan usus dan juga mikrobiota kesehatan atau bakteri usus kita yang nantinya tuh bisa meningkatkan kesehatan otak, terus juga bisa menjaga berat badan kita tuh tetap terkendali. Jadi sebenarnya pola makan yang sehat dan makan makanan whole foods itu memberikan banyak manfaat untuk tubuh kita dan yang pasti bisa membantu mencegah depresi. Ini ada penelitiannya. Mau tahu kayak gimana? Coba yuk kita bahas lebih lanjut ya. Nah, jadi itu pola makan yang baik itu udah pasti dia bisa meningkatkan kinerja otak kita, entah itu dari anak-anak sampai orang dewasa. Jadi di sini kuncinya untuk mental health yang lebih baik itu adalah pola makan yang baik. Yang seperti apa? Ayo kita bahas lebih lanjut. Oke, sekilas tentang processed food. Kenapa sih processed food itu menjadi kurang baik? Saat kandungan gula, garam, dan fat, lemak, atau yang buruknya itu adalah trans fat, itu terlalu tinggi dalam suatu kemasan makanan. Dan biasanya itu mereka ditambahkan itu untuk meningkatkan cita rasa makanan. Jadi dia tuh lebih enak, lebih manis, lebih gurih. Dan juga itu tuh untuk memperpanjang shelf life atau expiration date atau tanggal kadaluarsa. Atau sebenarnya untuk bisa meningkatkan struktur dari makanan itu sendiri. Seperti gula pada kue. Nah, kebanyakan itu tuh bisa ngebuat orang tuh mengkonsumsi lebih daripada semestinya mereka konsumsi. Bahan gula dan lemak itu juga bisa membuat orang makan makanan yang kelebihan kalori, tapi sebenarnya gizinya tuh nggak ada gitu. Untuk gampangnya. Nah, gimana sih sebenarnya cara untuk mensiasatinya? Salah satu cara yang paling efektif adalah untuk membaca label makanan setiap kali kita mau membeli makanan. Kalau misalkan memang makanan itu masuk ke kategori processed food atau refined food. Nah, ini tuh adalah panduannya. Jadi, contohnya untuk lemak total ya. Dia itu bisa dikategorikan tinggi kalau misalkan tulisan di label makanannya itu dia ada 17,5 gram lemak per 100 gram. Itu udah dikategorikan tinggi. Tapi kalau misalkan rendah itu 3 gram lemak atau kurang per 100 gramnya untuk lemak jenuhnya, terus juga gulanya, garamnya gitu. Kelebihan gula, trans fat itu juga bisa memberikan pengaruh buruk ke kesehatan mental kita. Nah,
kayak gimana sih, kok bisa? Yuk, kita bahas lagi lebih lanjut. Oke, tadi kan aku kan sempat ngomong kan kalau misalkan diet makanan utuh, makan makanan utuh itu bisa loh ngebantu kita untuk terhindar dari depresi, karena makanan-makanan yang kita makan itu bisa istilahnya itu baiklah untuk tubuh kita, untuk otak kita, jadi kita juga bisa merasa lebih baik dan terhindar dari hal-hal yang bisa membuat kita merasa buruk gitu loh akan diri kita, akan hidup kita, akan semuanya. Contoh diet makanan utuh itu makanan-makanan yang baik itu contohnya adalah pola makan yang tinggi akan sayuran, buah-buahan, whole grain foods, beans, nuts, seeds, juga ikan, olive oil. Sedangkan nih kalau misalkan teman-teman diet atau pola makannya itu tinggi akan junk food, tinggi akan gula, terutama pemanis buatan di minuman-minuman yang manis banget itu, atau kebanyakan makanan digoreng, kebanyakan pastries, general ya, kan kadang kan ada aja makanan-makanan misalkan pastries atau roti yang dia tuh udah disesuaikan sama diet yang baik, atau misalkan kebanyakan snack kemasan, pokoknya yang processed dan refined food itu bisa dihubungkan sama resiko tinggi kena depresi. Jadi memang baiknya kita coba makan makanan utuh tadi. Kalau misalkan nasi yang utuh itu nasi yang masuk ke kategori whole grain foods, itu seperti nasi merah atau nasi coklat. Nah, ternyata nih secara umum pola makan tradisional Mediterranean itu bisa dikatakan sebagai salah satu pola makan yang terbaik untuk mencegah si depresi ini atau mental health problem ini, karena dia tuh konsisten menunjukkan manfaatnya untuk kesehatan manusia. Maksudnya tradisional Mediterranean itu adalah jadi pola makan tuh yang masih mengikuti gaya makan, masih mengikuti style daerahnya, yaitu dari negara-negara yang berbatasan sama laut Mediterania. Contohnya itu adalah Spanyol, Yunani, Italia, dan Prancis. Tapi perlu di note, itu tuh yang belum tercampur sama gaya makanan western style di mana tinggi gula atau highly processed gitu. Kenapa sih disebut sangat sehat si diet Mediterranean ini? Karena mereka itu pola makannya itu kaya akan makanan yang berbasis tanaman seperti sayuran, contohnya itu rockets, bayam, mustard greens, kangkung. Ya kita juga punya sih sebenarnya kan kalau makan makanan kayak gini. Terus juga whole grain cereals seperti barley, millets, oats, polenta, nasi, roti, couscous, pasta, ground nuts, lentils, chickpeas, beans, olive oil, ikan, dan sedikit dairy foods dan sedikit makanan daging-daging merah. Dan mereka juga biasanya memang dimasak di rumah, terus dimakan, di-enjoy sama teman-teman, sama keluarga. Dan tahu gak sih teman-teman, pada tahun 2016 itu di seluruh dunia itu resiko kematian tertinggi untuk laki-laki dan yang kedua tertinggi untuk perempuan itu adalah karena pola makan atau diet yang rendah akan buah-buahan, sayur-sayuran, whole grains, kacang-kacangan, biji-bijian, serat, dan lemak baik dari ikan dan tumbuhan, atau karena pola makan yang terlalu tinggi mengkonsumsi processed food, atau pola makan yang terlalu tinggi mengkonsumsi processed meat atau daging yang terlalu banyak prosesnya, diproses, terus juga terlalu tinggi garam dan minuman-minuman yang terlalu manis. Karena pola makan yang buruk itu bisa menyebabkan kemungkinan seseorang itu menderita penyakit-penyakit berat. Contohnya itu adalah jantung, hipertensi, stroke, tipe 2 diabetes. Nah, nggak cuma ke fisik. Jadi pola makan yang buruk itu juga bisa mempengaruhi ke mental health kita. Berbicara tentang pola makan dan mental health, kita tuh ngomongin yang disebut sebagai prevention atau pencegahan, usaha pencegahan. Memang sih nggak semua mental disorders itu atau penyakit-penyakit mental itu disebabkan oleh diet yang buruk. Nggak semua. Pola makan yang buruk, diet yang buruk itu adalah salah satu yang mempengaruhi, yang bisa diidentifikasi mempengaruhi, dan itu sebenarnya bisa dirubah. Jadi kan ketika kita tahu itu bisa faktor yang bisa kita rubah, kenapa kita nggak coba gitu? Karena kita nggak bisa ngerubah gen kita atau masa lalu kita, either itu karena ada abuse atau trauma, kan kita nggak bisa ngerubah masa lalu kan. Tapi pola diet ini kita bisa rubah. Makanya menurut aku penting bagi kita tuh untuk ngomongin masalah ini. Apa sih yang bisa kita usahakan untuk memperbaiki kualitas hidup kita, terutama itu dari sisi food intake kita, supaya kita tuh bisa melakukan pencegahan terhadap mental disease
yang bisa menyerang seseorang kapan aja. Sebenarnya sih kalau kita ngomongin masalah mental health diseases itu bisa termasuk yang pertama gangguan depresi atau kecemasan, terlalu panik, stres pasca trauma, atau gangguan obsesif kompulsif, terus juga ada fobia dan gangguan kecemasan umum. Tapi ada juga sih penyakit-penyakit yang kurang umum seperti skizofrenia, terus gangguan bipolar, dan gangguan narkoba atau alkohol. Terus selanjutnya itu juga ada termasuk dalamnya gangguan makan seperti anoreksia atau bulimia. Nggak akan terlalu ngebahas tentang mental health disease-nya. Kalau misalkan teman-teman ngerasa memiliki salah satu dari yang sudah aku sebutkan, silakan untuk menghubungi ahlinya. Oke, kita ngomongin riset nih. Di tahun 90-an dan 2000 awal, ada tuh hasil riset yang menyatakan kalau misalkan ternyata ada korelasi yang konsisten antara omega 3 fatty acid yang banyak terdapat di oily fish dan depresi yang dialami wanita. Jadi ada loh hubungannya antara rendahnya omega 3 fatty acids dalam ASI seorang ibu dengan postpartum depression. Jadi orang yang memiliki omega 3 fatty acids yang lebih sedikit di ASI-nya itu cenderung terbukti kalau misalkan dia juga mengalami postpartum depression. Penelitian yang lain ini mengatakan kalau misalkan ada loh korelasi dari rendahnya konsumsi ikan penduduk suatu negara itu dengan angka depresi yang dialami oleh masyarakatnya atau penduduknya. Gak cuma ikan sih, bisa juga seafood yang lain. Biasanya sih penelitian konsisten menyatakan kalau misalkan semakin tinggi konsumsi ikan atau seafood dari masyarakat di suatu negara, itu biasanya jumlah mental disorder dari penduduknya itu lebih rendah. Nah, jadi di situ kita bisa lihat nih tipe-tipe makanan yang mengandung omega 3 fatty acid itu bisa juga somewhat berkorelasi terhadap kesehatan mental seseorang. Nah, jadi fatty acid itu banyak ditemukan contohnya itu di daging, dairy foods. Itu bisa membantu memproteksi kita dari development of depression. Nah, terus ada tuh yang dinamakan polyunsaturated fatty acid, itu yang banyak ditemukan di tumbuh-tumbuhan, seafood. Terus ada juga monosaturated fatty acid, itu ada di contohnya di alpukat, olive oil, nuts, seeds oil, butter atau mentega, margarin. Nah, aku juga udah sempat ngomongin tentang Mediterranean style diets ya. Jadi penelitiannya juga mengatakan nih kalau misalkan orang-orang yang pola makannya itu menyerupai, semakin mendekati dengan si Mediterranean style diets itu kemungkinan untuk terkena depresinya atau mental disorder tadi, mental health disorder itu kemungkinannya itu 30% lebih rendah. Jadi maksud 30% dia tuh mengalami penurunan resiko terkena depresi. Tapi begini, ada juga yang disebut namanya orthorexia, yaitu orang-orang yang mereka tuh sangat strict banget sama pola makan atau diet yang menurut mereka itu sehat. Sampai banyak banget nih list makanan-makanan yang nggak boleh mereka makan. Pada akhirnya mereka tuh juga jadi develop anxiety nih karena nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Sangat terbatas kan makanannya. Nah, sebenarnya sih hal-hal yang seperti ini juga ya kurang baik juga sih karena itu bisa ngebuat tubuh nggak berfungsi senormal dulu gitu kan. Bisa jadi bahkan seseorang tuh mungkin bisa akan menderita weight loss atau malnutrition. Makanya sih sebenarnya sih usaha untuk ngelakuin pola makan yang baik, tapi ya udah sewajarnya aja gitu, nggak usah terlalu berlebihan, nggak usah terlalu banyak kayak pantangan gitu istilahnya. Intinya itu adalah orang yang ngikutin pola makan tradisional dari negaranya, eat local lah gitu, makanan tradisional dari budayanya, dari daerahnya, dari tempat asalnya, itu yang mereka cenderung kemungkinan kena mental disordersnya itu lebih kecil. Jadi maksudnya apa? Contohnya kita kan orang Indonesia nih, tinggal di Indonesia, terbiasa sama makanan Indonesia, walaupun ada juga yang terbiasa sama makanan dari daerah lain, tapi kan pada dasarnya adalah makanan-makanan yang mana kita tuh terbiasa sama. Caranya aja adalah kita tuh tinggal pilih-pilih aja yang mana yang baik, yang mana yang mungkin dia juga mirip lah sama yang tadi udah aku jelasin, si Mediterranean diet itu kan sebenarnya kan nggak jauh beda kan. Daun sayuran-sayuran berdaun hijaunya tadi mirip tuh, ada bayam, ada kangkung, itu kan juga makanan lokal Indonesia kan untuk sayuran-sayuran seperti itu. Terus tadi juga bisa ada ubi, ada kentang. Jadi disesuaikan aja. Yang pertama itu kita bisa eat lokal, apa yang mudah untuk ditemukan di Indonesia, di sekitar kita. Terus juga baik juga kalau misalkan kita makan tuh sesuai seasons. Jadi seasons itu lagi apa, lagi musim apa, kita bisa banyak konsumsi di situ. Nah, itu kan biasanya kan lebih ke buahnya kan. Selain harganya yang lebih ekonomis, itu juga baik sih untuk tubuh kita. Terus ada juga nih penelitian di beberapa negara nih, contohnya tuh di Jerman, di Norway, di China, di Australia. Para remaja nih yang menu makanannya itu utamanya itu adalah sayur, buah, terus pola makannya sehat,
gulanya sedikit, itu tuh resiko kena depresinya sedikit. Nah, sedangkan mereka yang sebaliknya, resiko kena depresinya itu semakin tinggi. Tapi terus kan mereka ngelakuin perubahan dalam kehidupannya, kayak mereka eat better, terus juga lebih banyak exercise-nya. Nah, itu ternyata terbukti setelah beberapa tahun kemudian ketika dilakukan penelitian kembali, itu kondisi mental health-nya itu lebih baik. Jadi emang bener makan yang benar, terus juga olahraga aktif gitu, itu bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Intinya pola makan kita itu tuh berpengaruh banget sama possibility dari resiko kita kena penyakit-penyakit mental. Nah, zat-zat yang kita konsumsi itu masuk ke dalam tubuh, terus juga memiliki perannya masing-masing untuk mempengaruhi kinerja tubuh kita. Make sure kita pilih secara bijak. Makanan yang sehat itu tuh nggak mesti sulit. Kita bisa eat local, eat what's in season, perbanyak sayur, buah, ikan, kurangi processed food, lihat intake sugar kita, intake garam kita, intake fat atau lemak kita. Yang paling penting itu terapin active lifestyle. Oke, teman-teman semuanya, itu tadi adalah penjelasan tentang bagaimana makanan itu tuh mempengaruhi mental health seseorang. Semoga bermanfaat. Tetap terapin pola hidup sehat, smart eating, active lifestyle. I will see you in the next video. Ciao!